Hari ini kita tarhib Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana persiapan fisik, persiapan hati, persiapan mental. Terlebih yang harus paling dipersiapkan adalah al-imanu billah, persiapan keimanan. Karena Ramadan bukan hanya identik dengan pakaian baru. Apa kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah? Beliau memberikan satu pesan indah yang ini bisa jadi reminder buat kita semua, bisa jadi bahan muhasabah ibu-ibu. Kata beliau bilang, laisal 'ain liman labisal jadid, walakinnal 'ain liman ta'atuhu tazid, wa laisal 'ain liman tajammala bil libasi war ruku', innamal 'ain liman ghufirat lahu dzunub. Idul Fitri, Ramadan bukan siapa atau tentang siapa yang bajunya baru, jilbabnya baru, hordengnya satu motif sama taplak meja. Bukan tentang itu. Walaisal 'ain liman tajammala bil libas wa ruku', bukan siapa yang paling mahal bajunya, kendaraannya paling mewah, pernak-pernik rumahnya ditata paling cantik, bukan itu. Tapi 'ain itu adalah liman ta'atuhu tazid, siapa orang yang ketaatannya makin nambah sama Allah, rasa takutnya makin besar. Innamal 'ain liman ghufirat lahu dzunub, siapa orang yang itu dosanya diampuni sama Allah. Makanya kebanyakan dari kita menyambut hari raya Idul Fitri, menyambut bulan suci Ramadan, jarang yang fokus pada persiapan hati, lebih banyak fokusnya pada persiapan duniawi. Jadi banyak orang yang fokusnya hanya persiapan duniawi, list menu sahur, list menu berbuka, ya, atau mukena apa, motif seperti apa yang saya kenakan nanti ketika tarawih. Jadi mohon izin, mohon maaf, ada orang yang ketika tarawih niatnya salah. Maka kita perlu ditajdid niat, diperbaharui niat. Saya niat tarawih untuk syiar kepada yang lain. Saya niat tarawih untuk qiyam, sholat malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang bangun malam, sholat malam. Sholat malam ini bukan cuma tahajud, tapi tarawih dia lakuin. Imanan wa ihtisaban, gak ada niat lain tarawihnya kecuali ridha Allah. Saya cuma ngarep ridhonya Allah. Ada orang yang salah niat kalau datang tarawih. Kalau cek orang Sunda nama pang bagus-bagusan pakaian, mukena. Ya, Allahu Akbar, begitu salat dia mandang ke sebelahnya. Ini mukenanya live TikTok, live Shopee. Apa tanah abang ya? Kok cakep benar pernak-perniknya. Modelnya saya nggak pernah lihat. Yang ada gara-gara saling fastabikul, ya, saling berlomba-lomba, bukan khairat, tapi masalah pakaian, sholat. Bukan lagi nyari ridha Allah, tapi pengen dipandang siapa yang mukenanya paling bagus, siapa yang sejadahnya paling mewah. Maka ibu-ibu, bukan itu esensi Ramadan, bukan itu esensi hari raya Idul Fitri. Apa persiapan yang harus kita lakukan? Ada makalah tarbawiyah dari para ulama-ulama sholih terdahulu. Mereka mengatakan begini: Rajab syahruz zar'i, wa Sya'ban syahruz saki, wa Ramadan syahrul hasad. Rajab itu saya analogikan ibarat tumbuhan. Ya, ibu-ibu di sini punya sawah nggak, Bu? Orang, mungkin ada ibu-ibu orang kota tapi punya investasi sawah. Itu kan biasanya kalau yang dia punya investasi sawah, dia tahu tuh kapan harus nanam, kapan mupukinnya, kapan panennya, kan begitu ya. Jadi kalau orang punya tanaman, orang punya sawah, ada waktu menanam, ada waktu mengairi, ada waktu panen. Ini analoginya kayak kita nyiram tanaman. Maka kata para ulama dalam makalah tarbawiyah tadi, Rajab itu syahruz zar'i, bulannya nanam, itu bulan Rajab. Wa Sya'ban syahruz saki, Sya'ban itu bulannya ngairin, nyiram, mupukin biar tumbuh tanaman.
Wa Ramadan syahrul hasad. Ramadan itu bulannya panen. Apa maknanya? Kalau kita pengen panen di bulan Ramadan, kalau kita pengen dimudahin beramal salih di bulan Ramadan, maka mulainya nanamnya kudu dari bulan Rajab. Bahkan ibu-ibu, para ulama salih itu diantaranya para sahabat sahabiat Nabi. Pada intinya begini, kita mau nyambut Ramadan, kan persiapan fisik dan rohani ya Bu ya. Tadi zikrullah, persiapan fisik. Kalau kita tahu mempersiapkan kebaikan Ramadan harus dari bulan Rajab. Para sahabat tadi, sahabat-sahabat Nabi itu saking rindunya sama Ramadan, udah doa minta disampaikan Ramadan 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan, selamatin kami, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. 6 bulan. Kita kebanyakan doa minta disampaikan ke Ramadan pas bulan Rajab sama Sya'ban doang. Itu pun gara-gara ngaji dengar guru baca doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ini yang perlu kita contoh dari para sahabat. Betapa jangan sepele dengan bulan suci Ramadan. Ibu-ibu, kira-kira hutangnya sudah pada lunas apa belum? Kalau ada orang yang punya hutang di Ramadan tahun lalu dan sampai masuk Ramadan selanjutnya hutangnya belum terbayar, maka kata para ulama fikih, dia diwajibkan untuk membayar fidyah juga, di samping nanti dia tetap membayar qadha. Karena ketika sudah masuk Ramadan tapi belum sempat bayar utang yang lalu, ada utang yang tersendat, dia bayarin fidyah. Dihitung per hari kurang lebih genapin ke 1 kilo beras. Kemarin ada berita ya, zakat tahun ini dihargainya berapa? 50.000. Untuk fidyah 65.000. Kira-kira sekitar itu ya Bu ya. Sudah ada ketetapan atau info dari pemerintah. Nah ini persiapan fisik. Kenapa ada orang yang ketika masuk Ramadan dia puasa tiba-tiba pingsan? Ada orang yang ketika Ramadan puasa hatinya gak kuat untuk ibadah, karena dia tidak menanam amal solih tersebut sejak bulan Rajab. Coba jadi ahli saum mulai bulan Rajab, kan ada yang namanya puasa Rajab. Di bulan Sya'ban penuhin lagi, qadha yang tertunda kita bayar. Ya, ayamul bid kita lakuin, Senin Kamis dilakuin. Syukur-syukur ada yang ahli puasa Daud. Orang kalau sudah ahli puasa Daud, tirakatnya pakai puasa Daud, Ramadan gak ada apa-apanya dia jalanin.